Ngebahas soal PC, kadang nggak cuma soal estetika, kadang soal performa, juga soal biaya. Karena percuma rasanya, kalau mentingin estetika, tapi performanya nggak ada, apalagi nggak punya biayanya. Tapi, kalau budget kalian mepet, terus pengen punya performa sama estetika, nggak usah panik. Karena di sini gue bakal ngebahas PC entry level yang punya performa, juga punya estetika. Penasaran apa aja komponennya? Yuk, kita tonton sampai habis. Buat komponen pertama, yaitu motherboard. Gue pakai Kyokaisen series H81 LGA 1150. Ini tuh Mobo LGA 1150 dengan chipset H81 buat Intel Core generasi keempat. Buat isinya standar entry level lah ya. Ada IO Shield, terus kabel SATA, sama ini motherboard unitnya, dan mainboard driver. Gue nggak tahu ini mainboard driver buat apaan, jadi bakal gue taruh boxnya lagi. Dan boxnya ini bakal gue jadiin tatakan buat masang komponen di motherboardnya. Dan buat install komponen, kalian bisa pakai alat bantu kayak gelang antistatik biar gak nyetrum. Tapi kali ini karena gue punya sarung tangan karet, gue bakal pakai sarung tangan karet aja. Antisipasi kalau sewaktu-waktu ada trouble di motherboard atau komponen-komponen. Yang pertama kita bakal ngelepas deck CPU-nya dulu. Pertama kalian buka tuas dari si pengunci CPU-nya ini, terus kalian angkat. Pelan-pelan aja biar nggak patah. Selanjutnya kalian buka cover CPU-nya. Caranya kalian tarik aja, tapi pelan-pelan biar gak ngerusak pin CPU di motherboardnya. Dan kalau udah sebenarnya bebas sih mau kalian simpen atau kalian buang. Tapi lebih baik kalian simpen aja, karena kalau sewaktu-waktu kalian jual nih motherboard, ya masih ada kelengkapannya gitu. Kita lanjut ke tahap pertama dari merakit sebuah PC, yaitu memasang prosesor. Buat prosesor yang gue pakai udah jelas dari Intel, yaitu Intel Core i5 4590 dengan 4 core dan 4 thread, dan base clock 3,3 GHz dan boost clocknya itu 3,7 GHz. Buat masang prosesor ini jangan asal, karena ada triknya. Caranya kalian perhatiin segitiga emas yang ada di pojok kiri bawah prosesornya. Bentuknya kayak gini, segitiga kecil. Terus kalian perhatiin juga indikator di motherboardnya. Kalau gua itu ada segitiga putih kecil di pojok kiri bawah tempat slot prosesornya. Langsung aja kita install prosesornya. Caranya tinggal kalian taruh aja di slotnya, jangan kalian teken karena takutnya bakal ngerusak pin di slot prosesornya. Next adalah kita kunci prosesornya biar nggak kemana-mana. Caranya kalian tutup kunciannya, terus kalian kunci si tuas kuncian CPU-nya ini. Kalian tarik ke bawah terus geser ke kiri buat ngunci tuasnya. Finally, prosesor berhasil diinstal dan kalian tenang aja, ini 100% aman. Komponen selanjutnya adalah RAM. Di sini gue pakai RAM polosan 4GB DDR3 dual channel dengan speed 12.800 MT/s dari Hynix. Caranya yang pertama kalian buka switch kuncian RAM-nya dulu. Terus kalian masukin ke dalam slot RAM-nya. Terus kalian tekan RAM-nya sampai switch-nya ini ngeklop. Sampai kenceng ya si RAM-nya masang ke slotnya itu. Biar gak longgar dan gak gampang lepas. Biar kebaca juga si RAM-nya. Buat satunya lagi juga sama, nggak ada bedanya. Cara macangnya sama, kalian tekan sampai ngeklop. Komponen selanjutnya adalah SSD. Yang pertama kita buka dulu baut pengunci SSD-nya ini. Ini dia SSD-nya. Ini brand yang sama Mobo tadi, yaitu Kyokaisen series M.2 NVMe dengan kapasitas 128GB. Write read speed-nya sampai 6000 Mbps, juga sudah didukung PCIe Gen ketiga. Lalu kalian ambil SSD-nya dan kalian masukin ke slot SSD-nya yang ini. Ini udah support M.2 NVMe ya BTW. Lanjut, kalau SSD-nya udah masuk ke slotnya dan ngaceng kayak gini, tinggal kalian baut SSD-nya biar ngunci dan bisa kebaca. Dan SSD pun berhasil diinstal.
CPU udah, RAM udah dan udah kenceng, SSD pun udah dipasang. Waktunya kita kasih thermal paste ke CPU-nya sebelum akhirnya kita pasang stock cooler buat ngedinginin si CPU-nya. Ini gue punya thermal paste dari Thermal Ease High Performance Thermal Grease. Buat ngasih thermal paste-nya nggak usah banyak-banyak. Triknya ya cuma sebutir beras atau sebiji jagung. Kalau banyak-banyak nanti bakal bleberan kemana-mana si thermal paste-nya, yang bikin error komponen kalian. Segini udah cukup dan waktunya buat kita masang stock coolernya. Ya nanti stock cooler ini bakal ditekan di atas prosesor biar thermal paste-nya nyebar di atas prosesornya. Gue bakal buka dulu kabelnya, soalnya kabelnya tuh ngelilitin kipasnya nih. Ribet coy. So di scene sebelumnya gue speed up karena ada kesalahan yang ngakibatin pas gue angkat stock coolernya itu lepas dari motherboardnya. Harusnya kalau udah kenceng tuh kayak begini, ketika gue angkat mobonya nggak jatuh dan stock coolernya nggak lepas. Dan kalau nggak mau ribet sama kabelnya yang kepanjangan, kalian bisa ikat dulu atau biarin aja, terserah kalian si kabelnya nih. Mau kalian ikat atau mau kalian akalin, terserah kalian. Langsung aja kita colok CPU fan-nya ke pin yang ada di motherboard. Biasanya ada di sebelah kanan port-port motherboardnya ini nih. Kalau udah, tinggal kalian rapin aja si kabelnya biar gak belibet. Karena menurut gua kabelnya terlalu renggang dan dia muterin ke atas fan-nya, gue takutnya kabelnya ini kegiling sama fan-nya dan putus. Makanya gue lepas aja, terus nanti gue rapin. Semua komponen yang diperluin di motherboard udah semua, mulai dari CPU, RAM, SSD, dan stock cooler udah kita pasang semua. Waktunya kita beralih ke case PC-nya. Dari meja ke lantai. Kenapa gue pindah ke lantai? Karena meja yang gue punya terlalu kecil buat naruh case-nya. Takutnya beribetan dan akhirnya ngerepotin gue sendiri, makanya gue pindah ke lantai. Buat case-nya gue pakai lokalan, yaitu Infinity Ascalon. Karena nggak cuma mentingin performa, kita juga mentingin estetika, makanya gue pakai fan case dari Olympus, yaitu Olympus Gamma F12 ARGB. Buat fan Olympusnya, gue pakai 4 pieces, yaitu 3 intake di depan dan 1 exhaust di belakang, plus 2 fan di atas bawaan dari casingnya. Ini masih RGB biasa. Ini RGB biasa, kalian udah tau lah ya, ini pakai konektor 4 pin Molex, jadi RGB-nya nggak bisa diatur. Langsung aja kita pasang fan-nya ini. Sebenarnya ada cara dan trik gampang buat masang fan di case kalian. Yaitu caranya dengan cara kalian masang bautnya itu secara silang. Misal dari kanan atas pindah ke kiri bawah, atau dari kiri atas pindah ke kanan bawah. Begitu caranya. Fan depan buat intake udah keinstal semua. Waktunya buat buka back panel dan masang fan exhaust di belakang. Bagian satisfying adalah ketika melepas dust protector dari kacanya ini. Fan exhaust sudah berhasil diinstal, waktunya buat kita masang PSU di case-nya. PSU di sini gue pakai 500 watt dari Faro, merek lokalan.
Sebenarnya di sini gue udah punya VGA dari AMD Radeon yaitu RX 580. Tapi sayangnya nggak bakal kita pakai karena PSU-nya belum support 8 pin PCIe buat suplai daya ke VGA-nya. Buat masang PSU di case-nya, kita butuh baut khusus yang bentuknya segi 6 begini atau hexagon. Langsung aja kita install PSU-nya ke dalam case-nya ini. Oh iya, karena PSU ini kelasnya entry level, PSU ini cuma ngasih beberapa proteksi doang, kayak OVP, UVP, OPP, dan SCP. Gue juga nggak tahu jenis proteksinya ini, mungkin bisa dibilang standar. Ya sedikit lebih aman lah ya daripada PSU barbarian bawaan casing. Sayangnya dia nggak ada OTP atau over temperature protection. Jadi PSU ini nggak bisa diajak buat overload berlebih, apalagi diajak buat overclocking. Dia bakal meledak nantinya. Step selanjutnya adalah menginstal Mobo ke dalam case ini. Ya lumayan susah sih buat masanginnya karena buat ngepasin sama bautnya tuh lumayan susah karena kalang sama IO shieldnya. Jadinya gue harus lepas pasang mobonya terus biar ngepasin sama bautnya. Soalnya lumayan susah sih, ngebautnya juga lumayan ribet karena bautnya nyempil-nyempil gitu. Apalagi yang ada di bawah fan atasnya itu. Mobo udah dipasang ke dalam case. Sekarang gue mau buka-bukain kabel fan-nya ini supaya biar panjang dan bisa gue masukin ke belakang case-nya ini. Terus kita bakal colok-colokin kabel PSU dan panel case-nya ini ke motherboard. Sekarang waktunya kita balik case-nya dan kita atur kabel-kabel PSU buat masukin dari belakang ke depan biar bisa nyolok ke motherboard. Ya sebenarnya kalian nggak perlu panik kalau misalkan case-nya ini dibalik. Khawatir kalau misalkan mobonya bakal jatuh, mobonya bakal lepas. Ya balik lagi ke diri kalian sendiri. Kenceng gak ngebautnya? Buat konektor di sini ada konektor USB dan konektor HD audio yang bakal kita colok ke motherboard. Selanjutnya ada konektor USB 3. Dan dari power supply ini adalah konektor 24 pin power yang fungsinya buat nyuplai daya ke motherboard. Ya selebihnya paling konektor SATA, Molex, sama 8 pin CPU. Seperti yang bilang tadi, PSU ini belum support 8 pin PCIe buat VGA. Ya bisa dibilang sayang banget karena kita udah punya VGA-nya yaitu RX 580, tapi PSU-nya belum support 8 pin PCIe, yang akhirnya nggak bisa ngeboost performanya. Jadi ya RX-nya cuma jadi pajangan doang. Mungkin kalau PSU ini support 8 pin PCIe, PC ini nggak cuma jadi PC yang estetik dan ramah di kantong, tapi juga bakal jadi PC yang powerful berkat dorongan dari si RX 580 tadi. Lumayan disayangin ya. Ya, sampailah kita di fase buat colok-colok kabel ke motherboard. Sebenarnya ini lumayan gampang, tapi susah juga. Gimana tuh? Ya, karena kalau misalkan kita salah colok, bakal fatal akibatnya. Mungkin bisa jadi si motherboardnya ini bakal error atau bahkan korslet, karena daya yang dialirin itu berlebih atau malah kurang. Sebelumnya gue mohon maaf, karena gue nggak bisa ngezoom kameranya ke deket banget sama motherboard karena gue ngerekam pakai HP, jadi ya gue cuma bisa ngerekam ala kadarnya, jadi mohon maaf. Tapi tenang aja, gue bakal ngasih tahu konektor mana aja yang dicolok ke motherboard lewat penjelasan yang bakal gue kasih di scene berikutnya, so tenang aja. Yang pertama dan yang paling mudah adalah konektor USB. USB ini konektornya gampang ditemuin. Sebagai contoh, kita bakal pakai mobo gua, yaitu Kyokuizen H81 LGA 1150. Berarti lokasi pin USB-nya ada di sebelah sini. Terus tinggal kalian colok konektor USB-nya. Selanjutnya adalah konektor HD audio. Konektor ini bentuknya mirip sama konektor HD audio. Yang ngebedain adalah pin yang ompongnya. Kalau USB audio yang bolongnya ada di pojok, kalau HD audio ini ompongnya ada di tengah-tengah pinnya.
Dan kalau kita gambarkan pakai motherboard, letaknya itu ada di sini. Selanjutnya adalah konektor USB 3. Konektor di front panel ini dia bentuknya beda sendiri ya, jadi kalian bisa langsung nemuin kok. Dan tempat pin USB 3-nya itu ada di sini. Sisanya buat konektor 24 pin power sama 8 pin power CPU itu ada di sini dan di sini. Buat 8 pin CPU ini macam-macam. Ada yang cuma butuh 4 pin, ada yang pakai 8 pin juga. Ya bisa dibagi dua sih. 8 pin power itu ada dua, buat CPU dan buat PCIe. Kalau buat PCIe itu kita bakal colok ke VGA. Yang ngebedainnya adalah kalau CPU dia 4+4, kalau VGA 6+2. Selanjutnya gua pakai fan hub controller di sini karena ya di sini gue punya 4 piece fan RGB, jadi gue butuh fan hub controller. Dan powernya itu dari power SATA. Jadi ya karena mobile kita nggak ada pin header buat sambung ke fan hub controllernya. Dan seperti yang udah gue kasih tahu tadi, karena fan bawaan casingnya itu RGB biasa, jadi dia pakai konektor Molex. Bakal kita sambungin dari power supply Molex ke fan-nya. Oh ya, sedikit pembahasan soal konektor fan ARGB. Kalau fan RGB biasa atau bawaan casing biasanya dia pakai Molex. Tapi kalau fan kalian ARGB, setahu gua itu pakai konektor 4 pin PWM atau 3 pin PWM ditambah 3 pin ARGB buat ngatur warnanya. Jadi konektornya agak beda. Kalian bisa cari aja di Google atau di YouTube penjelasannya. Kalau udah waktunya kita tutup back panelnya dan kita berdiriin si PC-nya ini. Waktunya kita tes dan kita nyalain PC ini. Agak deg-degan sih, tapi pasti nyala kok. Santai aja. Kalau misalkan PC kalian gak nyala, coba di recheck lagi. Siapa tahu ada kabel yang kurang ngeklop atau ada komponen yang masangnya masih kendor. Kalian coba cek ulang aja. Kira-kira buat budget pelajar berapa ya harganya? Mari kita hitung-hitungan. Semua komponen dan harga udah gua datain di sini, dan kalau kita jumlah harganya sekitar Rp2.554.000. Ya, dengan harga 2,5 juta worth it lah ya, dengan Intel Core i5 4590 ditambah dengan RX 580. Budget pelajar tetap powerful, tetap estetik, tapi ramah di kantong. So, terima kasih udah nonton sampai akhir dan udah dengerin penjelasan gua. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.